Jakarta, Desember 2008. In the wine we hear the laughter, in the rain we see their tears. Lautku yang biru. Sudah lama aku tak berani memutar lagu Mothers of Disappeared ini. Sudah lama aku juga tak mampu mendengarkan lagu yang dinyanyikan U2 yang lain. Atau lagu-lagu Sting serta semua lagu dan puisi yang akan mengingatkanku padamu. Semuanya, untuk sementara, kusimpan di sebuah pojok gelap ingatanku. Jika aku mulai menghayati dan menyanyikan lirik lagu itu, artinya aku harus mengakui bahwa di dalam angin kita mendengar tawa mereka. Itu juga berarti aku harus menerima bahwa kamu sudah menyatu dengan birunya laut. Mungkin kamu sudah tersebar di mana-mana seperti katamu suatu hari. Anjani, jenguk saja pucuk daun atau rintik hujan. Aku berada di antaranya. Tak mudah bagiku merasakan kehadiranmu di pucuk daun atau rintik hujan. Sejak engkau hilang diculik 10 tahun silam, jiwaku ikut hilang bersamamu. Tahun-tahun berlalu. Bahkan setelah Indonesia merdeka dari Orde Baru, aku nyaris hidup tanpa nyawa. Kawan-kawan Winatra yang rata-rata sudah mulai bekerja seperti Alex dan Naratama, serta mereka yang tergabung dalam komisi orang hilang terus-menerus menghubungiku agar aku ikut bergabung dalam kegiatan Kamisan. Untuk waktu yang lama, aku tak menghiraukan imbauan mereka. Karena jika aku berdiri bersama kawan-kawan seolah aku mengakui bahwa kau memang sudah pergi untuk selamanya. Maka untuk bertahun-tahun lamanya aku bergerak seperti robot yang melemparkan tubuh dan tenagaku pada pekerjaanku di Edmed yang harum, yang membuatku semakin terasa terasing karena kolegaku adalah mereka yang hidupnya tak pernah bersenggolan dengan penderitaan. Selebihnya aku lebih banyak menghampiri rumahmu, berbincang dengan orang tuamu, mengganggu asmara dengan segala kabar burung tentang dirimu, tentang Sunu, tentang Mas Gala. Sesekali aku hanya duduk di ruangan kantor Mas Aswin sambil menggambar sketsa wajahmu, sketsa buku-bukumu, panci burik kesayanganmu untuk memasak mie, sketsa ayahmu, ibumu, asmara yang tampak semakin kurus dan lelah. Selama itu pula seperti halnya kedua orang tuamu, aku selalu menatap ke pintu depan. Siapa tahu kau mendadak muncul dan bergabung makan malam bersama kami. Seperti biasa, seperti pekan-pekan sebelumnya dan sebelumnya lagi, kau tak kunjung datang dan kami terus berharap dan terus memasak. Tetapi laut, keajaiban itu terjadi beberapa bulan lalu. Ketika akhirnya kami semua sama-sama sepakat mengadakan upacara pelepasan kalian yang hilang, tiba-tiba saja duniaku berubah. Senja itu, setelah kami mengantar kalian di tepi laut, membawa foto, buku, cerita pendek karyamu, puisi karya Mas Gala, bunga dan lilin yang menjadi harapan penerangan bagi kami. Ini sesuatu yang penting untuk dilakukan melalui pembicaraan yang panjang dan berliku. Kami mendengar beragam versi tentang nasibmu, nasib Sunu, Mas Gala, Kinan, Narendra, dan yang lain. Ada berbagai kabar burung yang berbunyi bahwa jenazah kalian ditanam. Ya, mereka menggunakan kata ditanam. Di area yang sekarang sudah digunakan untuk membangun tiang-tiang jalan layang di Jakarta. Kami memutuskan untuk cenderung percaya kalian bersatu dengan laut. Bersatu dengan laut. Dan sejak hari itu,
Tiba-tiba saja aku merasakan kehadiranmu. Kau bukan saja berada di pepohonan dan tampil di bayang-bayang air hujan, tetapi kau masih saja hadir di mana-mana seperti sebuah potongan-potongan film yang tak beraturan dan tidak kronologis. Lama-kelamaan aku mulai melihat kau dalam keadaan utuh. Biru laut yang tinggi, berambut ikal, mengenakan jaket biru yang sudah mulai pudar yang biasa kau kenakan pada malam hari. Dan seperti biasa, kau lebih banyak berbicara melalui sepasang matamu atau melalui cerita-ceritamu. Sesekali, aku masih melihatmu berdiri di dapur, di hadapan kompor bersama ibumu, membantu memasak untuk makan malam hari Minggu. Kali lain aku melihatmu di ruang tengah berdebat dengan Asmara yang masih khawatir dengan gerakan kita. Betapa tajamnya penciuman adikmu. Sesekali aku bermimpi kita meloncat kembali ke tahun 1996. Ketika kamu berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bersembunyi, berkelebat, berterang-terang dalam gelap untuk kemudian merunduk dan hidup lagi di dalam kegelapan dengan berbagai nama. Di suatu saat aku masih ingat suaramu yang nyaris putus asa di rumah aman di Pacet setelah peristiwa Belangguan. Bahkan saat aku akhirnya bergabung dengan Asmara dan ibumu ikut kamisan di depan istana, aku melihat engkau tersenyum di antara rombongan berpayung hitam. Semula aku menyangka kamu hanya berkelebatan sesaat setiap kali aku berpikir tentang dirimu. Sungguh, aku merasa ini hanyalah bagian dari perkabunganku. Tetapi terjadi keajaiban berikutnya. Kamu betul-betul hadir, hidup kembali. Bukan hanya sekedar berkelebat bak bayang-bayang. Kamu berada di sini. Kehadiranmu semakin kuat dan semakin terasa di kamarku, di pavilion sewaanku yang mungil ini. Kamu menemaniku, berbincang denganku, memegang tanganku, mengelus pipiku hingga akhirnya aku bisa tertidur dengan lelap untuk pertama kali setelah bertahun-tahun diserang insomnia. Pagi hari, ketika aku menyangka segalanya adalah mimpi, aku menuju basin untuk mencuci muka dan menatap wajahku pada cermin. Lalu kamu muncul pada cermin, berdiri di belakangku, tersenyum sambil menyentuh bahuku. Jadi ini bukan mimpi. Aku masih mengenal sentuhanmu. Lembut, tak menekan sekaligus diwarnai aroma tubuhmu yang selalu saja segar. Meski kamu lebih sering berada di bawah matahari. Atau aku saja yang membayangkan demikian. Ini semua menyebabkan aku tak punya hasrat untuk keluar dari kamarku karena khawatir kau akan menghilang lagi. Aku harus meyakinkan diri bahwa kau berada di dalam kamarku setiap hari, setiap jam, setiap menit. Untuk beberapa lama tentu saja aku bisa saja mengerjakan seluruh tugas ilustrasi tidak menjadi masalah pesanan klien etnik dari kamarku. Tetapi lama-kelamaan tingkah eksklusifku mengundang kecurigaan dan kekhawatiran keluarga, kolega kerja, dan kawan-kawan. Mereka semua mulai curiga. Aku mengurung diri karena aku tak kunjung bisa keluar dari kubangan duka ini. Tentu saja kau tahu bagaimana ketiga abangku secara bergantian mengunjungiku. Dan biasanya aku tak pernah bisa bergerak membuka pintu. Sementara Asmara, Daniel, Alex, bahkan Naratama kadang-kadang mencoba menelepon, dan pernah juga mereka menyambangiku.